Nah, kenyataannya kita masih impor beras gitu ya. Padahal sawah kita banyak, tetapi banyak juga yang dikonversi menjadi rumah atau menjadi permukiman atau perkantoran gitu ya. Kemudian kita juga selalu kerepotan ya ketika kedelai langka, padahal kedelai itu bahan baku tahu tempe ya, salah satu olahan makanan ya, sumber protein nabati ya yang diminati oleh rakyat Indonesia karena harganya yang relatif terjangkau dibandingkan harga daging. Tapi kenyataannya kita selalu impor kedelai. Nah, karena itu sangat penting ya kita belajar tentang budidaya tanaman pangan ini. Ini kompetensi dasarnya. 3.2b memahami perencanaan usaha budidaya tanaman pangan meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Kemudian 4.2b menyusun perencanaan usaha budidaya tanaman pangan meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasarannya. Nah, ini beberapa pertanyaan yang harapannya muncul di benak kalian ya. Pertama, apa saja yang termasuk komoditas tanaman pangan? Kemudian, bagaimana cara menemukan ide dan peluang usahanya? Apa saja sumber daya yang dibutuhkan? Bagaimana administrasi usahanya? Bagaimana pemasarannya? Dan bagaimana cara menyusun perencanaan usahanya? Nah, kita tahu ya bahwa pangan itu salah satu bahan pokok ya dalam kehidupan kita itu kan pangan, sandang, papan gitu ya. Dan pangan ini selalu menjadi alasan manusia kita bekerja kan salah satunya ya untuk kebutuhan makan gitu ya. Nah, sayangnya bahan pangan kita itu kan banyak gitu ya. Keanekaragaman hayati pangan kita itu melimpah, tetapi terus menurun. Kenapa? Karena semakin banyak orang ya, khususnya kita yang generasi muda ini yang tidak mengenali lagi bentuknya apalagi manfaatnya. Contoh yang di atas kanan misalnya ini ya, ada yang tahu nih gambar apa ini? Tanaman apa? Jagung jali bukan ya, Pak? Ya, ini jali-jali jagung ya. Masih pernah melihat? Di mana kamu melihatnya? Di dekat rumah saya banyak, Pak. Di tumbuh liar atau dibudidayakan? Awalnya itu saya buang-buang apa namanya bijinya itu, Pak. Kamu tinggal di daerah mana ini? Di daerah mana? Saya Sedayu, Pak. Oh, Sedayu. Oke, berarti masih ada ya. Tetapi secara umum sudah banyak yang tidak kenal gitu ya. Nah, kalaupun kenal biasanya hanya untuk mainan kan, jali-jali jagung ini untuk membuat kalung, gelang, dan sebagainya. Padahal sebetulnya itu merupakan serealia ya, yang kalau kita ke ini apa supermarket ya itu ada yang dijual itu ya untuk bubur itu ya, dan kebanyakan malah impor gitu ya. Nah, kemudian, nah ini komoditas tanaman pangan yang akan kita bicarakan ya. Ada yang paling kiri atas ini ya, ini kedelai ya, atau kalau di supermarket atau yang diekspor ke Jepang itu dikenal dengan nama edamame. Kemudian ini padi ya, semua tahu padi sumber beras ya. Kemudian yang ini, ada yang tahu ini apa ini yang bulat-bulat ini? Jamur. Bukan, siapa yang tahu? Bukan jamur ya, emang mirip jamur ya kalau terbiasa melihat jamur mungkin menganggap jamur. Siapa yang tahu? Itu kayak uwi bukan, Pak? Ya, sejenis uwi ya. Ini namanya porang ya. Jadi kita akan bicara mengenai serealia, biji-bijian ya, padi dan sebagainya, kacang-kacangan, kedelai dan sebagainya, kemudian umbi-umbian, contohnya ini porang nih ya. Dan di Kementerian Pertanian itu sudah ada ya, atau balai penelitian yang fokus di sini. Kalau kita bicara mengenai serealia, padi dan teman-temannya ada Balit Seral ini ya, Balai Penelitian Tanaman Serealia. Kemudian kalau kita bicara mengenai kacang-kacangan dan umbi-umbian ada Balit Kabi, Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi. Dan ada juga Direktorat khusus ya, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Nah, ini akan kita pelajari ya. Peluang usaha budidaya tanaman pangan, kalau kita lihat di buku teksnya ya, misalnya padi untuk menghasilkan beras. Kedelai untuk dipanen bijinya atau dipanen muda ya, edamame tadi contohnya ya, kedelai yang direbus gitu ya. Kemudian kacang tanah untuk diambil bijinya dikonsumsi, kacang hijau untuk bijinya ya, sumber biji untuk dikonsumsi juga, sorghum atau cantel ini ya, ini
bijinya bisa dimakan, bisa juga untuk bioetanol ya. Ada juga sorghum yang manis, jadi batangnya seperti tebu itu. Bisa juga untuk sumber pakan hijauan ternak ya, pakan sapi dan sebagainya. Kemudian budidaya jagung untuk ambil bijinya. Jagung manis untuk ini yang banyak ya nih ya, kebutuhan sehari-hari kita yang paling laris kan jagung manis. Ya. Kemudian tadi ya porang atau suwak ini ya, atau iles-iles ya itu satu kerabat dekat itu ya. Itu umbinya kalau dulu kan menyebabkan gatal gitu ya, jarang dimakan. Mungkin simbah-simbah kita, simbah buyut kita zaman penjajahan dulu masih mengenal, tapi kita sudah sekarang jarang. Tetapi kemudian karena ternyata porang ini menjadi komoditas industri ya, bahkan diekspor, maka sekarang kembali naik daun gitu ya. Ini sampai-sampai Jokowi minta porang tidak diekspor dalam bentuk umbi. Karena ternyata akhir-akhir ini porang itu permintaannya banyak ya, terutama di Jepang ya. Di Jepang ada sejenis porang juga namanya konjak, Amorphophallus konjak ya. Kalau kita pernah memperhatikan, kita beli agar-agar itu ya, serbuk agar-agar itu, kalau kita lihat di komposisinya biasanya ada campuran berupa tepung konjak atau tepung konyaku. Nah, konjak atau konyaku ini suweknya orang Jepang. Di Indonesia kita punya porang. Dan sekarang karena permintaan tinggi banyak yang diekspor itu ya. Tetapi mengapa kok dilarang diekspor? Nah, nanti kita lihat lebih lanjut ya, karena ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Oke, itu tadi ya beberapa komoditas tanaman pangan. Secara garis besar kita bahas mengenai budidaya kacang-kacangan, budidaya sereal atau biji-bijian, dan budidaya umbi-umbian. Nah, kemudian kita masuk ke konsep usahanya. Perencanaan usaha itu setidaknya meliputi ini ya, ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah usaha, kita harus memikirkan setidaknya 4 aspek ini. Nah, ingat kewirausahaan itu kata kuncinya adalah kreativitas dan inovasi. Makanya tadi kan Pak Presiden mengatakan jangan dijual dalam bentuk umbi. Berarti kan perlu kreativitas, perlu inovasi. Dijualnya dalam bentuk apa? Supaya apa? Supaya kita tidak hanya menjual bahan mentahnya, nanti malah jangan-jangan kita impor lagi gitu ya. Contoh misalnya rumput laut. Rumput laut itu kan di Indonesia banyak ya. Tetapi kemudian rumput laut mentahnya diekspor ke luar negeri, ke Jepang misalnya, di Jepang diolah menjadi tepung rumput laut, mereka tambahi dengan tepung konjak, akhirnya kita impor lagi agar-agarnya. Nah itu kan ironis, makanya kita perlu mengembangkan kreativitas dan inovasi. Nah sumber kreativitas itu banyak ya, bisa imajinasi, bisa ide, bisa masalah yang kita hadapi, bisa juga ini ya tren ya, kayak tadi porang sedang tren gitu ya, nah itu bisa menjadi sumber inspirasi. Nah porangnya mau diapakan, sehingga tidak sekedar kita menanam saja itu ya, kemudian menjual dalam bentuk mentah gitu ya. Nanti kaitannya dengan pengolahan gitu ya. Nah, karena kita fokus ke budidaya, nah kita bahas mengenai budidaya. Misalnya apa kreativitas inovasi? Misalnya dengan lahan yang sempit, bagaimana kita bisa budidaya porang tadi misalnya, atau di lahan perkotaan yang sempit, kita kan hidup di perkotaan yang lahan pertanian kian menyusut ya. Di kota Jogja ini hanya berapa hektar tanah yang tersisa. Hampir semuanya sudah habis gitu ya. Di berbagai kecamatan itu sudah menjadi permukiman. Hanya beberapa kecamatan di kota Yogyakarta ini yang masih ada sawahnya, itu pun hanya sedikit ya, dan luasannya semakin berkurang karena alih fungsi ya menjadi perumahan atau permukiman. Nah, bagaimana kita di lahan yang sempit ini bisa budidaya? Misalnya kita bisa loh dengan polybag atau dengan pot kecil ya, kita bisa budidaya edamame misalnya, atau kita bisa budidaya padi. Bahkan mungkin tadi kita bisa budidaya umbi-umbian meskipun lahan kita sempit. Jadi kita perlu berbicara, perlu mengembangkan ini ya, kreativitas dan inovasi. Nah, kalau kita melihat ini ada namanya Timmons Model ya, ini menggambarkan mengenai proses kewirausahaan, di mana di sana ada peluang, ada sumber daya, dan ada tim ya. Ternyata dalam membuat sebuah bisnis plan atau membuat rencana usaha itu, yang utama itu modalnya bukan uang ya. Jadi uang itu kalau dalam kewirausahaan itu modal yang kesekian gitu ya. Kita lihat di sini setidaknya ada 6 ini ya. Sumber daya untuk usaha itu ada manusia ya, berarti sumber daya manusia. Kemudian money, uang ya. Kemudian material, bahan baku. Kemudian mesin, teknologi. Kemudian methods ya, ini sistem produksinya. Dan yang keenam adalah market atau pasar ya. Ada juga yang menambahkan
faktor lain ya, misalnya lingkungan gitu ya, dan sebagainya. Jadi kita lihat di sini bahwa sumber utama dalam usaha itu sumber daya itu bukan hanya uang ya, tetapi ada 6 ini setidaknya. Dan yang paling utama sebetulnya adalah sumber daya manusia. Ini kan ada tim ini ya, kita punya modal banyak, punya ide banyak, kalau kita tenaganya terbatas juga nggak akan jadi kan usahanya. Nah ini perlu diperhatikan mengenai sumber dayanya. Nah kemudian administrasi usaha. Secara sederhana, administrasi bisa dikatakan kegiatan yang berkaitan dengan catat-mencatat. Namanya usaha, namanya jualan, harus ada administrasinya, ada pembukuannya, misalnya buku kas gitu ya. Pemasukannya berapa, modalnya berapa, kemudian pendapatannya berapa, untung atau rugi gitu ya. Kemudian mungkin buku stok gitu ya untuk mengecek persediaan bahan baku. Jangan sampai nanti misalnya kita budidaya, areanya luas gitu ya, ternyata di gudang pupuknya habis gitu ya. Jadi akhirnya kan terhambat untuk pupuknya. Atau misalnya terlalu banyak pupuk yang diberikan, padahal dengan pupuk yang tidak sebanyak itu sudah cukup misalnya, maka perlu kegiatan administrasi usaha itu. Kemudian kita juga perlu memikirkan pemasarannya secara umum, apakah dengan pemasaran langsung ya, direct selling, atau pemasaran tidak langsung melalui distributor dan sebagainya. Itu perlu diperhatikan. Nah, sekarang kita akan mengenal model ya, salah satu model perencanaan usaha yang saat ini banyak dilakukan oleh para pengusaha, terutama pengusaha pemula juga, yang kita kenal dengan nama BMC, Business Model Canvas. Jadi kita membuat rencana bisnis dalam satu lembar saja itu sudah cukup gitu ya. Gambarannya ini ada 9 kolom ini ya. Kita lihat lebih detail. Ini terkait dengan tadi ya, perencanaan usaha atau business planning. Nah, ini kalau sebelumnya ya, sebelum dikenalkan bisnis kanvas, alur pengembangan bisnis itu secara konvensional seperti ini. Jadi, punya ide usaha, dibuat bisnis plan ya, proposal usaha, kemudian diikutkan pitching atau kompetisi ya, kemudian baru membangun bisnisnya. Nah, ini kalau kita melihat komponen dari bisnis plan ini rigid gitu ya, mirip-mirip dengan kalau kita membuat proposal penelitian. Jadi sebetulnya bisnis plan itu merupakan dokumen tertulis ya, yang ditulis secara sistematis, berisi usulan usaha yang mau dilakukan ya, supaya apa? Tujuannya adalah agar bisnis tetap pada jalurnya, tidak menyimpang dari tujuan awal bisnis gitu ya. Kemudian kalau ada tantangan dan peluang bisa untuk pedoman mempertajam bisnis. Kemudian yang selanjutnya untuk mencari dana. Misalnya dari dana pihak ketiga ya, bisa dari investor, bisa jadi dari lembaga keuangan, pinjaman bank dan sebagainya untuk menambah modal. Nah, ini template-nya yaitu sistematikanya, ada executive summary atau ringkasan eksekutif ya. Kemudian ada bab 1, latar belakang, deskripsi produk, visi misi, tujuan dan manfaat. Kemudian bab 2 misalnya pembahasan ya, rencana produksi dan operasional, rencana sumber daya manusia, rencana pemasaran, analisis kompetitor, kemudian rencana keuangan, kemudian simpulannya apa, daftar pusaka dan lampiran-lampiran. Nah, ini kan rigid banget gitu ya. Nah, sekarang model yang ini mulai ditinggalkan. Jadi kalau kita mau membuat bisnis, membuat sebuah rencana usaha, tidak harus sedetail ini dulu. Bisa diambil yang lebih singkat tadi ya, yang dikenal dengan nama BMC tadi. Intinya, karena kita itu kan mau membuat sebuah inovasi ya, sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya, dan bisnis itu kan ya mirip-mirip dengan penelitian ya, kan salah satu sumber inspirasi atau sumber ide bisnis itu selain masalah juga R&D ya, hasil riset dan development, penelitian dan pengembangan itu bisa dibisniskan. Maka tetap berawal dari problem, dari masalah apa yang mau kita pecahkan melalui bisnis itu. Jadi yang ini pertama, what ini ya, apa yang kita tawarkan kepada pelanggan, itu merupakan value proposition, nilai lebih dari produk kita. Bedanya apa dengan produk yang sudah ada di pasaran sebelumnya misalnya. Kemudian, how, bagaimana nilai tambah itu kita ciptakan gitu ya. Kemudian target konsumennya siapa? Siapa konsumen yang akan kita bantu? Karena esensinya kan sebetulnya kita berwirausaha itu, membuat usaha itu kan membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya ya. Nah, masalah value ini nanti juga kaitannya dengan revenue model ya, bagaimana pendapatannya. Apakah kita akan mendapatkan uang dari menjual produk secara langsung atau mungkin dari iklan atau dari saluran yang lainnya, perlu kita perhatikan.
Nah, ini yang kedua tadi ya. Kalau dulu kan dari ide menjadi bisnis plan ya. Nah, sekarang sebelum membuat bisnis plan kita bisa membuat ini dulu yang namanya bisnis model ya, yang nanti diwujudkan dalam bentuk bisnis model kanvas. Dan ini tujuannya untuk memvalidasi ide. Kalau tadi sudah berupa bisnis plan, sudah rigid gitu ya, kemudian usaha kita itu tidak jalan, itu kan kita akan sudah kehilangan banyak sumber daya itu ya. Tetapi kalau kita membuat BMC dulu ya, yang ringkas tadi ya, kita bisa memvalidasi ide. Kalau nanti idenya tidak jalan, kita bisa kembali lagi ke BMC, kita perbaiki lagi. Setelah tervalidasi, baru kita buat bisnis plan-nya, baru ke langkah selanjutnya membuat bisnis yang sebenarnya. Nah, inilah salah satu kelebihan dari membuat BMC ya. Dan nanti untuk kelas 10 semester 1 ini kita mulai dengan mengenalkan BMC dulu yang sederhana. Kita belum akan ke bisnis plan ya, nanti di semester berikutnya untuk bisnis plan-nya. Seperti apa bentuknya? Ini bentuknya, ada 9 kolom ya. Kalau kalian membaca berbagai referensi ya di internet banyak itu ya, mungkin ada beberapa perbedaan atau variasi. Tetapi kalau saya cenderung mulai dari yang paling tengah ini dulu. Karena tujuannya tadi kan membuat bisnis itu kan inovasi ya, atau kreativitas dan inovasi ya, maka awali dengan ini dulu. Value proposition. Jadi apa yang kita tawarkan kepada konsumen? Kelebihannya apa dari usaha yang akan kita lakukan ini? Kemudian baru ke customer ya, yang sebelah kanan ini. Segmennya siapa saja? Apakah ibu-ibu, apakah anak kecil, apakah pelajar, apa mahasiswa, atau umum, atau apa ya. Kemudian channelnya, saluran pemasarannya melalui apa? Apakah melalui konsinyasi, melalui direct selling, melalui marketplace, dan sebagainya. Kemudian customer relationship, bagaimana kita akan menjaga hubungan dengan customer, karena bisnis yang bagus itu kalau ada permintaan yang terus berulang gitu ya. Sebagai contoh, misalnya saya pernah membeli makanan gitu ya, online gitu ya, tetapi ternyata dari penjualnya tuh bahasa Jawanya nggak ngaruh kayak gitu ya, nggak nanya apakah sudah sampai atau belum gitu ya. Sementara mungkin di penjual lain ya yang sama-sama online, mereka memberikan feedback, memberikan ini ya, memberikan umpan balik itu ya, ditanya apakah sudah sampai Kak barangnya, ada yang rusak dan sebagainya. Itu tentu saja kan akan berbeda itu ya. Kita sebagai konsumen pun akan lebih mau untuk belanja lagi ke penjual yang menjaga relationship tadi gitu ya. Ini bagian kedua tadi tentang customer ya. Kemudian baru yang ketiga tentang infrastruktur apa saja yang perlu kita sediakan. Yang pertama key activities, aktivitas usaha kita itu apa saja. Kemudian key resources, sumber daya yang dibutuhkan apa saja. Kemudian key partners, siapa partner bisnis yang kita akan ajak kerjasama. Kemudian baru kita membahas mengenai cost structure, kita butuh biayanya berapa, modal usahanya berapa. Yang terakhir revenue stream-nya, kita dapat uang dari mana? Dari penjualan langsung, dari iklan, dari konsinyasi, dan sebagainya. Nah, inilah 9 kolom ya, yang dikenal sebagai BMC atau Business Model Canvas. Jadi, berbeda dengan tadi ya yang bisnis plan atau proposal usaha yang bentuknya rigid ya, berlembar-lembar. Yang ini cukup satu lembar dulu, karena memang awalnya berfungsi untuk validasi ide dulu ya, ide bisnis yang akan kita buat. Nah, sekarang kita ke contoh nih ya. Ini contoh model bisnis canvas atau BMC ya, dari usaha yang diberi nama Madani Farm ini ya. Nilai tambahnya adalah Madani Farm ini menyediakan produk sayuran segar. Kemudian dia juga memberikan informasi tentang produknya, termasuk juga ketersediaan produknya. Kemudian segmentasi pasarnya, Madani Farm memilih pelaku usaha kuliner, hotel, dan pasar tradisional. Kemudian saluran produksi distribusinya langsung ini ya, direct selling dari produsen ke konsumen. Jadi mereka langsung menjual langsung, tidak melalui perantara ya. Kemudian hubungan konsumennya melayani pesan antar. Jadi kan mungkin pesan dulu itu ya melalui medsos, melalui WA dan sebagainya. Kemudian nanti penjual akan mengantarkan ke pembelinya. Kemudian aktivitas intinya pemasaran dan produksi. Jadi Madani Farm ini menanam sendiri, yang membudidaya sendiri juga termasuk memasarkan sendiri. Sumber daya utamanya lahan pertanian, sarana produksi pertanian, dan tenaga kerjanya, sumber daya manusia. Kemudian mitra utamanya untuk key partnernya, mitra penyedia bahan baku, misalnya penjual ini ya bibit tanaman, penjual
sarana produksi pertanian, peralatan pertaniannya, penjual pupuknya, penjual ini obat-obatan ya, pestisida, herbisida dan sebagainya. Kemudian juga pemerintah dan investor. Nah, Madanifa ini yang menentukan struktur biayanya berupa dibagi menjadi dua nih, biaya tetap dan biaya tidak tetap. Kemudian sumber pendapatannya melalui penjualan produk ya. Jadi usaha ini fokus ke penjualan produk langsung ya, direct selling tadi. Nah, ini contoh pertama ya tentang model bisnis kanvas loh. Bisnis model kanvas BMC dari usaha sayuran segar. Nah, sekarang karena kita fokusnya bukan ke sayuran ya, fokusnya kan ke tadi ya, serealia atau biji-bijian, kacang-kacangan dan umbi-umbian. Jadi saya berikan contoh satu lagi. Ini contoh BMC dari petani padi ya, ini hasil sebuah penelitian gitu ya. Jadi ini bisa juga untuk penelitian di untuk mengembangkan usaha itu bisa dengan riset dulu gitu ya. Nah, ini memetakan ya bagaimana petani padi ini umumnya ya mereka itu menjalankan usaha budidayanya. Value proposition jual beli gabah. Jadi mereka fokus ke ini ya, penjualan gabahnya. Kemudian customer segmennya tengkulak dan penggilingan. Jadi umumnya petani padi itu kan ketika sudah mau panen gitu ya, padinya sudah menguning gitu ya, biasanya didatangi oleh tengkulak gitu ya, yang akan membeli padi mereka. Petani biasanya akan menjual ke sana karena mereka ingin mendapatkan fresh money itu ya, uang ya, mungkin untuk biaya hidup, untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagainya. Sehingga pendapatannya relatif kecil gitu ya. Kemudian ke penggilingan ya, jadi dijual ke penggilingan. Jarang petani yang menjual ke konsumen langsung. Kemudian saluran distribusinya berarti tengkulak dan penggilingan. Customer relationship-nya nggak ada karena mereka hanya menjual dapat uang sudah gitu ya. Dan tengkulak juga mungkin akan mencari petani yang lain, tidak ke petani yang tadi gitu ya. Karena memang modelnya hanya jual beli putus gitu ya. Setelah dibeli ya sudah, nggak ada keterikatan lagi. Nah, kemudian key activities-nya umumnya petani ya sudah produksi sawah saja, menanam saja sampai panen padinya kemudian dijual. Sumber dayanya berupa sawah dan modal kerja. Biasanya petani itu tidak menghitung ini ya, biaya dirinya sebagai tenaga kerja. Makanya kadang-kadang petani itu kan kelihatannya untung, tetapi sebetulnya tenaga dia nggak dihitung gitu ya. Makanya rata-rata petani kita itu kan miskin, lahannya sempit gitu ya, usahanya juga ya untuk menyambung hidup gitu ya, karena memang ya pekerja daripada nggak ada pekerjaan yang lain, mereka bekerja mengolah lahannya yang sempit ya, sehingga tadi seringkali tidak dihitung biaya ini, sumber daya manusianya, tenaga kerjanya. Kemudian key partnership-nya ya hanya tengkulak dan penggilingan padi. Cost structure-nya ada biaya tetap sawah, biaya variabel sawah, biaya modal kerja. Kemudian revenue stream-nya hanya dari jual gabah saja. Nah, ini kan contoh yang konvensional ya. Kebanyakan petani di Jawa, di Jogja khususnya modelnya seperti ini. Karena kepemilikan lahannya kecil dan modalnya juga kecil, sehingga pendapatannya juga relatif kecil gitu ya. Nah, bagaimana kita membuat inovasi? Contohnya seperti ini inovasinya. Kita buat BMC yang baru ya. Jadi kalau tadi value proposition-nya, nilai unggulnya, nilai kelebihan usahanya hanya jual beli, maka bisa kita arahkan ke sini. Sharing ekonomi dengan collective purchasing. Jadi kita membuat sebuah ini ya, model ini penjualan kolektif gitu ya. Nah, siapa segmen konsumennya, customer segmennya? Misalnya ini warga perumahan sekitar lahan sawah. Sekarang kan banyak ya di Jogja, di Bantul, di dekat-dekat SMA 8 ini banyak ya di daerah Banguntapan misalnya, banyak sawah-sawah yang dibeli oleh pendatang ya dari warga luar Jogja, kemudian dibangun menjadi perumahan. Nah, petani yang di sekitar itu bisa menerapkan ini sebetulnya kalau produksinya banyak ya. Jadi mereka membidik konsumen berupa warga perumahan sekitar lahan sawah. Kemudian saluran distribusinya bagaimana? Dengan pesanan barang. Jadi warga perumahan memesan gitu ya, nanti petani akan mengirimkan pesanan berasnya dia. Kemudian customer relationship-nya bagaimana? Misalnya ini sosioekonomi ekosistem. Jadi mereka seperti berlangganan gitu ya. Kan warga perumahan juga akan diuntungkan kan daripada beli beras di tempat lain, harganya jadi lebih mahal karena ongkos produksinya ya.
lebih baik kita beli di sekitarnya gitu ya. Itu ada socio-economic ecosystem. Nah, kemudian kayak research-nya crowdfunding ini ya dengan modal patungan. Jadi kan ini bisa para petani itu patungan ini ya menggarap sawahnya itu secara berkelompok, patungan modal gitu ya. Sehingga nanti sumber dayanya menjadi lebih besar. Kemudian key activities-nya bisa dengan jual beli ya ini. Kemudian key partnership-nya pihak ketiga terkait promosikan gabah menjadi beras. Jadi bisa tetap dengan ini ya menjalin kerjasama dengan penggilingan padi tadi. Tapi tidak dengan tengkulak lagi, mereka hanya intinya mereka punya gabah digiling menjadi beras gitu ya. Dan mereka akan menjual sendiri ke warga perumahan tadi. Kemudian cost structure-nya ada biaya tetap sawah, biaya variabel sawah gitu ya. Kemudian revenue stream-nya kalau yang tadi itu hanya menjual saja ya, maka di sini lebih ke margin penjualan beras. Kalau tadi kan dijual ke tengkulak harganya tentu lebih murah dibandingkan dijual ke konsumen kan. Misalnya dia dijual kalau ke tengkulak itu kalau jadi beras ya, meskipun biasanya dijualnya dalam bentuk gabah kan. Atau ke penggilingan misalnya. Kalau biasanya di konsumen itu 1 kg beras itu 12.000, kalau petani menjualnya ke penggilingan mungkin ya 10.000. Sehingga mereka kan lebih rendah 2.000 ya, tetapi dengan model ini mereka akan mendapatkan margin keuntungan sebesar 2.000 karena langsung mendapatkan konsumen menjualnya bisa Rp12.000 per kilogram misalnya. Nah, ini contohnya ya, contoh BMC atau bisnis model canvas ya untuk inovasi di bidang budidaya tanaman padi. Nah, untuk selanjutnya silahkan nanti kalian membuat ya BMC semacam ini, bisa tentang serealia, bisa tentang kacang-kacangan, bisa tentang umbi-umbian ya sesuai dengan kondisi yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Nah, nanti ini ya, ingat tadi ya bahwa awali dengan tadi value proposition, apa yang akan kamu unggulkan, nilai lebih apa dari usaha kamu gitu ya. Jadi kita tidak sekedar menanam saja. Contoh ya kalau kita lihat misalnya di bidang sayuran misalnya, kan di kota ini mulai banyak ya yang jualan seledri ya, tanaman seledri dalam pot yaitu dalam polybag. Itu kan memiliki value nilai tambah gitu ya. Kalau biasanya kita membeli seledri langsung di pasar ya sudah dicabut dari tanahnya karena biasanya ditanamnya di pegunungan kan. Mungkin di lereng Merapi atau Merbabu atau daerah mana yang lebih tinggi ya di pegunungan biasanya. Dalam 1-2 hari kan lama-lama kering ya. Tetapi kalau kita menjual dalam bentuk tanaman hidup itu kan bisa tahan beberapa minggu bahkan mungkin beberapa bulan. Itu contoh value proposition. Jadi kita menjualnya tidak bentuk daun seledrinya, melainkan bentuknya berupa tanaman seledri yang hidup ya. Sama mungkin nanti bisa dengan tanaman pangan tadi yang berupa biji-bijian, kacang-kacang atau umbi-umbian gitu ya. Kita mungkin bisa menanam edamame dalam pot gitu ya, atau kita bisa menanam tadi ya umbi dalam pot atau mungkin jagung dalam pot ya, ada jagung manis dalam polybag dan sebagainya. Silahkan dipilih ya sesuaikan dengan kondisi yang memungkinkan untuk ditanam di sekitar tempat tinggalmu.